Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahras siyami lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita dipertemukan dengan bulan Ramadan. Ini sebuah kenikmatan yang luar biasa. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan semua berkah yang ada di bulan Ramadan ini. Amin, Allahumma amin. Sholawat serta salam tidak lupa kita sanjungkan kepada beliau Nabi besar Muhammad SAW, Nabi akhir zaman yang memberikan petunjuk kepada seluruh manusia. Mudah-mudahan seluruh petunjuk itu bermanfaat bagi kita, keluarga kita, masyarakat kita. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perubahan terbesar di dunia adalah perubahan yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. 23 tahun merombak dari satu bangsa biadab menjadi bangsa yang beradab. Merubah umat yang terpecah belah menjadi umat yang bersatu. Merombak masyarakat yang tenggelam dalam kemusyrikan menjadi umat yang bertauhid. Pertanyaannya, apa yang dilakukan oleh Nabi SAW untuk menghasilkan itu? Pertama, beliau melakukan perubahan akidah, membebaskan manusia dari kemusyrikan, menyelamatkan manusia dari ketergantungan kepada benda. 13 tahun Nabi SAW berjuang di Mekah, menanamkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Dari sana beliau memulai meletakkan pondasi. Saya yakin tidak ada Tuhan selain Allah dengan seluruh konsekuensinya. Kalau saya yakin tidak ada Tuhan selain Allah, maka saya tidak akan menyembah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang benar pondasinya, benar sujudnya. Kalau saya yakin tidak ada Tuhan selain Allah, maka saya tidak akan meminta rizki kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang benar pondasinya jauh dari korupsi, jauh dari judi, apalagi hari ini judi online. Nah, ini berbahaya sekali. Kemudian, kalau saya yakin tidak ada Tuhan selain Allah, maka saya tidak akan menggantungkan hidup kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak akan melarikan persoalan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya juga tidak akan terpengaruh. Saya tidak akan pernah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak akan minta tolong kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ibarat generator. Jadi yang akan membangkitkan seluruh amal-amal di atasnya, ibarat mic, maka harus ada setrumnya. Kalau ada lampu, berarti harus ada setrumnya. Mic ada suaranya kalau ada setrumnya. Kemudian laptop atau komputer ada suaranya, ada gambarnya kalau ada setrumnya. Artinya, kalau tidak ada setrumnya, suara tidak ada. Kalau tidak ada setrumnya,
cahayanya tidak ada. Kalau tidak ada setrumnya, laptopnya atau komputernya tidak nyala. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya kalau ada iman, ngaji jalan. Kalau tidak ada iman, ngaji sulit. Kalau iman ada, dakwah bisa jalan. Kalau orang tidak berdakwah, maka diragukan imannya. Nah, oleh karena itu, kita harus menjaga betul nilai-nilai keimanan kita. Nilai-nilai keyakinan yang harus menjawab 3 keadaan. Yang pertama, min aina anta. Yang kedua, limadza ji'ta. Kemudian yang ketiga, ila ainal masir. Yang pertama, min aina anta. Jadi keyakinan atau akidah itu harus bisa menjawab dari mana kita berasal. Jadi kok kita sudah ada di sini itu dari mana kita? Tiba-tiba sudah usia 20 tahun, tiba-tiba sudah usia 30 tahun. Bahkan kalau mikirnya telat sudah usia 40 tahun baru mikir sebenarnya kita itu dari mana. Itu harus dijawab dengan jawaban yang pasti benar, yang tidak boleh salah. Kemudian yang kedua adalah pertanyaan limadza ji'ta. Untuk apa engkau datang ke sini? Ke dunia ini? Kok tiba-tiba ada? Ini kepentingannya apa datang ke dunia ini? Nah, ini harus dijawab. Kalau tidak bisa menjawab ini, apa yang terjadi? Dia tidak punya arah kehidupan. Tapi kalau dia bisa menjawab persoalan ini, maka dia punya arah kehidupan. Kemana tujuan itu akan jelas. Nah, berikutnya dalam keyakinan itu juga harus menjawab ila ainal masir. Kemana dia akan berlabuh. Kenapa dia? Setelah meninggal ini mau kemana? Ini harus dijawab. Terus kemudian hubungan antara dari mana dia berasal, kemudian untuk apa dia datang di bumi ini atau ada di dunia ini, kemudian kemana dia akan kembali. Ini hubungannya apa? Ini harus dijawab dengan jawaban yang meyakinkan. Maka kalau ini bisa dijawab dengan jawaban yang meyakinkan, maka ini menjadi pondasi yang kuat bagi kehidupan dia. Kita bisa membangun apapun di atasnya. Semua persoalan kehidupan bisa terbangun dengan kokoh, dengan jawaban yang kuat. Sebaliknya, ketika jawaban itu meragukan, ketika jawaban itu tidak jelas, apa yang terjadi? Pondasi akan keropos, pondasi akan rapuh, dan bangunan apapun yang dibangun di atasnya akan mudah runtuh, akan mudah jatuh. Nah, inilah perubahan pertama yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu perubahan akidah. Dulu di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi itu mendatangi mereka untuk mengajar. Dari ketika mendapatkan wahyu, mengajak keluarganya, orang yang paling dekat, istrinya, kemudian putra-putranya beliau, orang yang ada di rumah beliau, kemudian sekitar-sekitarnya. Semuanya diajak. Semuanya dijelaskan tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, tentang tauhid. Maka salah satu surat yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian kita kenal dengan surat Al-Ikhlas, yaitu Qul huwallahu ahad. Katakan bahwa Allah itu ahad. Jadi kalau Allah ahad itu berarti tidak ada Allah yang lainnya. Allahus somad. Allah itu tempat meminta. Artinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan mereka bahwa tempat untuk bergantung kepada seluruh kehidupan dia, seluruh persoalannya manusia, persoalannya orang Quraisy waktu itu adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lainnya, bukan kepada berhala-berhala mereka, bukan kepada tuhan-tuhan selain Allah. Bukan. Itu yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selama 13 tahun itu yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga pada saat tertentu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
ada perintah-perintah yang lebih jauh dari itu. Misalkan di awal periode Madinah, sahabat sudah dipersiapkan untuk melawan orang-orang Quraisy. Salah satunya adalah Perang Badar. Perang Badar itu pasukannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak banyak, hanya sekitar 300. Pasukan Quraisy bisa sampai 1000. Kalau orang tidak dengan kekuatan keyakinan, kekuatan akidah, kekuatan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, menghadapi pasukan 1000 ini pasti akan lari tunggang langgang. Tapi dengan hanya pasukan 300 personil, pasukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam siap menghadapi mereka karena yakin akan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, apa yang dilakukan oleh Nabi adalah menguatkan pondasinya, mengokohkan pondasi dari para sahabat, orang yang diajak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perubahan besar yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kedua adalah perubahan sosial politik. Jadi perubahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya masalah akidah dan ibadah, tapi sampai pada perubahan sosial dan politik. Artinya dalam seluruh kehidupan masyarakat, bahkan bernegara, Islam itu hadir. Betul-betul menyelesaikan persoalan-persoalan manusia. Nah, ini sebagaimana yang dijelaskan oleh beliau, Syekh Taqiyuddin An-Nabhani dalam kitabnya ketika menjelaskan tentang Islam. Beliau menjelaskan bahwa Al-Islamu huwad-din anzalahullahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam litandhimi alaqatil insan bi khaliqihi wa bi nafsihi wa min ghairihi min banil insan wa bi ghairihi min banil insan. Al-Islamu, Islam itu apa? Beliau menegaskan al-Islamu huwad-din. Islam itu agama. Anzalahullahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada agama selain diturunkan kepada selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia bukan Islam. Nah, ini takrif itu. Ini menegaskan kembali bahwa yang namanya Islam itu ya hanya agama yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus kemudian kepentingannya apa? Kepentingannya apa Allah menurunkan agama ini? Dijelaskan litanzimi alaqatil insan bi khaliqihi, untuk mengatur hubungan manusia dengan khaliknya. Tadi masalah keimanan, masalah ibadah. Tapi tidak hanya itu saja. Beliau menuliskan wabi nafsihi, Islam juga menjelaskan, atau agama Islam juga menjelaskan hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Masuk nanti dalam kategori pakaian. Jadi apa yang dipakai, menutup aurat atau tidak. Nah, itu semuanya tergambar dalam pemakaian atau penggunaan pakaian. Kemudian juga ada dalam makanan. Nah, apa yang dimakan, halal atau tidak, baik atau buruk. Jadi semua dijelaskan dalam Islam. Bagaimana makanan, apakah harus yang halal atau tidak, apakah ini termasuk haram atau tidak, ini halal atau tidak. Nah, itu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memecahkan persoalan manusia, makan halal atau haram. Kemudian yang berikutnya adalah akhlak. Berlaku baik, berlaku tidak baik kepada orang tua, kepada tetangga, kepada anak, kepada istri. Melakukan aktivitas baik, atau nanti kalau akhlak yang buruk itu berarti melakukan akhlak yang buruk yang kemudian dilarang dalam Islam. Itu menjadi bagian dari kenapa Islam itu diturunkan. Nah, namun yang unik, yang luar biasa, bahwa Islam itu tidak berhenti sampai di situ.
Tapi perubahan yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sampai pada titik perubahan sosial dan politik. Artinya apa? Bahwa seluruh jenis muamalah, interaksi, bahkan politik itu riayatus su'unil ummah, bagaimana mengurusi urusan masyarakat ini Islam menjelaskan. Jadi ini perubahan yang luar biasa besar. Kalau bahasa sekarang ya kolek sosbud hankam rata. Itu dalam Islam menjelaskan ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, dan seterusnya. Nah, dijelaskan dalam Islam. Ini perubahan yang luar biasa. Ini kalau dalam kitab itu dijelaskan dalam bentuk kitab, misalkan Nizamul Iqtisadi fil Islam, bagaimana menjelaskan pengaturan dalam urusan ekonomi dalam Islam. Kemudian ada Nizamul Ijtima'i fil Islam, bagaimana pengaturan interaksi antara laki-laki dengan perempuan dalam Islam. Kemudian ada Nizamul Bayyinat, bagaimana memberikan argumentasi dalam pengadilan atau pembuktian dalam pengadilan. Kemudian nanti ada hukuman-hukuman bahkan dalam pemerintahan, Nizamul Hukmi fil Islam. Ini semuanya dijelaskan dalam Islam. Maka perubahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang punya efek besar yang membedakan antara agama Islam dengan agama yang lain justru terletak di sini, yaitu perubahan sosial politik. Contoh bagaimana Islam mengatur persoalan sosial politik. Suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi seorang wanita, datang kepada Nabi dalam keadaan hamil dan dia tidak punya suami. Datang mengakui bahwa dia telah hamil dan minta dibersihkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena dalam Islam ketika ada orang melakukan aktivitas zina, maka dia dibersihkan dengan hukuman, kalau sudah menikah rajam, kalau belum menikah dijilid atau dicambuk sebanyak 100 kali. Nah, ini perempuan datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi begitu minta disucikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi tidak langsung kemudian menjalankan hukuman kepada dia. Meskipun sudah jelas dia mengakui bahwa dia telah hamil di luar pernikahan. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada wanita hamil ini untuk pulang sendiri, untuk pulang dulu. Untuk apa? Untuk dibesarkan, untuk dilahirkan anaknya dulu. Diminta oleh Nabi setelah lahir silakan datang kembali kepada Nabi. Dan apa yang terjadi? Wanita ini kembali. Betul-betul berharap ingin disucikan di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan lagi, walaupun sudah jelas anaknya juga sudah lahir, wanitanya siap dihukum dengan hukuman melakukan perzinahan, tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunda karena masih ada anak kecil atau bayi ini. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kembali kepada wanita ini untuk pulanglah, didiklah anakmu selama 2 tahun. Artinya bayi ini memang masih membutuhkan ibunya paling tidak untuk menyempurnakan penyusuannya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa, wanita ini meskipun 2 tahun telah kembali dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau tetap datang minta sekali lagi untuk disucikan. Artinya wanita ini benar-benar bertobat dan ingin menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan suci. Maka setelah genap 2 tahun, artinya anaknya itu sudah cukup di luar pengasuhan ibunya, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan hukuman terhadap wanita itu. Nah, ini contoh
persoalan sosial yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjaga supaya perzinahan itu tidak tumbuh, maka pelaku zina itu dihukum dengan hukuman yang berat. Di sisi lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menjaga anak ini supaya mendapatkan hak-hak pengasuhannya, meskipun ada hukuman yang berat, tapi hak-hak pengasuhannya tetap diberikan kepada bayi ini. Kemudian contoh yang lainnya, misalkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah dimintai jabatan oleh salah satu sahabat. Dia merasa bahwa dia mampu untuk menjabat, untuk menjadi pejabat. Tapi apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Rasulullah menolak. Menolak karena menurut pandangan Nabi SAW, sahabat ini lemah. Artinya lemah itu dia tidak punya kekuatan tegas untuk menjalankan aktivitas atau roda kekuasaan. Maka yang dilakukan oleh Nabi SAW menolak orang ini untuk diberikan jabatan. Kenapa? Karena salah satu syarat yang harus dipunyai oleh seorang pemimpin itu adalah punya kemampuan. Nah, Nabi SAW melihat sahabat ini tidak punya kemampuan dalam menjalankan roda kekuasaan atau pemerintahan, sehingga Nabi menolaknya. Nah, inilah para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam betul-betul hadir. Negara betul-betul hadir dalam menyelesaikan semua persoalan manusia, baik itu persoalan pribadi, persoalan kehidupan, bahkan persoalan bernegara. Nah, inilah perubahan yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah perubahan nilai-nilai iman, yang ini menjadi pondasi. Ketika kuat pondasinya, maka akan kuat bangunan di atasnya. Ketika lemah pondasinya, maka akan lemah pula bangunan yang dibangun di atasnya. Yang kedua adalah perubahan sosial politik. Ini adalah bangunan yang dibangun oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di atas pondasi iman itu. Inilah yang menjadikan Islam itu menjadi satu-satunya perubahan besar di dunia. Mudah-mudahan perubahan besar ini tidak berhenti sampai kepada saya, kepada Anda, kepada kita yang ada saat ini, tapi perubahan besar menuju kepada Islam dengan akidah yang kokoh dan pengaturan sosial politik sesuai dengan syariat Islam ini terus berlanjut ila yaumil qiyamah. Demikian yang bisa kami sampaikan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.